True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Baik, izinkan saya menyanyikan satu lagu. Saya mulai dari ini. Saudara harus tahu, jalan Tuhan itu bukan untuk orang biasa. Orang biasa nggak jalan di situ. Dikatakan dalam Yesaya 35 ayat 8, dan jalan raya akan ada di sana. Dan ada sebuah jalan, dia akan disebut jalan kekudusan. Orang yang tidak tahir tidak akan melewatinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. This is not ordinary road. Saya tidak katakan yang jalan di situ orang hebat. Tetapi dikatakan mereka yang dipanggil. Dan untuk Anda berjalan di situ, Anda harus punya hati yang berbeda. I'm not talking about ability. I'm talking about willingness. Kerelaan. Kalau orang tanya, orang Konghucu ditanya, siapa Konghucu atau Konfusius? Dia akan menjawab, dia guru yang agung. Kalau orang Buddha ditanya, siapa Buddha itu? Dia adalah manusia yang mencapai kesempurnaan dan kita belajar dari dia. Kalau orang Kristen ditanya, siapa Yesus? Pada umumnya dia akan menjawab, dia juru selamat. Tentunya tidak ada yang nabi yang bisa mengklaim dia juru selamat. Tetapi yang kita lupa, dia juga guru yang agung. Dan ketika Anda menjadi muridnya, Anda tidak hanya dipanggil untuk percaya kepadanya. Anda dan saya dipanggil untuk mengikut jalan-jalannya. Saya baru khotbah tentang wasiat dan warisan. Apa yang diwariskan Yesus? Karya penebusan. Tetapi apa yang dia titipkan sebagai wasiat? Jadikan semua bangsa murid. Kalau Anda, ibu-ibu Anda ke bakery, toko roti, saya dikasih tahu sama Bu Maria, saya jatuh cinta sama, tapi sudah tutup sekarang. Kalau Anda ke toko roti, Bon Ami, Anda pesan kue tart, dikasih undi-undi, Anda puas nggak? Nggak puas. Wong saya pesan kue tart. Mari kita pikir, Tuhan nggak pesen cuma orang percaya. Jadikan murid. Ini promosi sedikit. Dalam anugerah Tuhan, tadi saya sharing sama Pak Heri, kita akan menyelenggarakan satu seri pengajaran dalam format kuliah, online onsite. Kita namakan Kingdom Theology. Saya banyak menemukan pengertian yang mengubah hidup saya ketika saya melihat Injil itu adalah berita tentang kerajaan. Masalahnya kita ini kekurangan pengajaran, bukan untuk masuk di situ, tapi bagaimana kita hidup dalam kerajaan itu dan berperilaku sebagai
anak-anak kerajaan. Bagaimana kita bertemu dengan raja? Bagaimana kita hidup di hadapan raja? Dia Bapa, tetapi dia bukan hanya Bapa, dia raja. Kenapa Esther sampai berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati? Karena ada satu tatanan kerajaan. Kalau orang gak dipanggil, itu gak boleh datang. Ketika raja bertata. Mungkin seminggu yang lalu dia bermesra-mesraan di kamar. Bisa guyonan bareng. Think about it. Tapi kenapa dia suruh ngadep poso 3 hari? Sebab saya gak dipanggil. Apa perbedaan Wasti dengan Esther? Wasti itu dipanggil gak datang. Esther gak dipanggil datang. Secara tatanan lebih fatal mana? Lebih fatal Esther. Makanya dia siap-siap mati. Itu pam-presnya itu. Kalau orang datang tanpa diundang, SOP-nya jalan. Sampai radius tertentu, pedangnya keluar. Maju lagi, babat. Nggak peduli, nggak tanya. Kecuali raja mengulurkan tongkatnya. Mari kita kenal jalan-jalannya. Bukan hanya perbuatannya. Bukan hanya pertolongannya. Sebab Anda dan saya nggak bisa kenal dia. Kecuali Anda mengenal jalannya. Sudah waktunya gereja mulai mendengar sebuah berita memanggil untuk kedewasaan. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin kita mati dalam melewati akhir zaman. Saya nggak bicara masuk surga atau tidak, mati. Mati rohaninya. Orang-orang Israel yang mati di padang gurun itu bukan mati nggak masuk surga, gambaran itu. Mati gagal mencapai tanah perjanjian. Kata celaka itu dalam Alkitab sejauh yang saya temukan. Celakalah orang yang mengubah batas tanah. Celakalah orang yang jahat semua. Tapi ada satu celaka, bukan untuk orang jahat. Di akhir zaman. Celakalah perempuan-perempuan, ibu-ibu yang menyusui anaknya. Pernah dengar itu? Ibu-ibu menyusui anaknya jahat enggak? Ya enggak lah. Apa artinya? Ketika peperangan itu terjadi, yang mati duluan siapa? Perempuan dan anak-anak. Jemaat Tuhan harus mengalami roh keputraan. Saya nggak ngomong kalau Anda perempuan, wanita Anda nggak terima keputraan. Sebab kalau kita anak-anak, bayi rohani dan perempuan, saya nggak berkata gender secara fisik, gone. COVID mewarning kita sebuah kesulitan, kesukaran akhir zaman yang bisa datang suddenly. Ada bisnis yang suddenly tutup, betul? Ada bisnis raksasa besar suddenly stop. Kalau Anda yang punya airline, kira-kira Anda orang kaya enggak? Orang kaya. Tapi waktu pandemik stres enggak? Stres. Dodol kopi di pinggir jalan enggak stres. Bosnya airline itu stres, saudara. Tutup semua. Bayangkan, saudara. Gone. Anda enggak boleh jadi perempuan dan anak-anak. Anda harus menemukan sebuah teknologi rohani yang memadai. Kalau Anda
bukan Anda lah, orang kena sakit radang tenggorokan, ya, minum antibiotik 10 tahun yang lalu, yang versi 10 tahun yang lalu, pakai mesin waktu nih, nyampe nggak expired nih. Sembuh nggak? Sembuh nggak? Enggak, Anda sendiri tahu. Kenapa? Karena bakteri ini bermutasi. Bukan antibiotik ini misproduct. Bukan sesat ini. Bukan keliru. Tapi tidak memadai. Tuhan izinkan saya melayani anak-anak muda. Padahal usia saya ini MPP. Ada ngomong yo itu maksudnya. Jadi saya baru dari Palangkaraya 3 kota. Di situ narkoba itu masuk di lewat situ. Panitia ini luar biasa bekerja sama dengan sekolah 3 hari di pelajar itu dikumpulkan pagi sampai sore. Saya malam. Isunya narkoba, aborsi, saya kebagian hati Bapak. Ini pelayanan tim, bukan beberapa ministry. Dan saya melihat ketika lawatan terjadi, saya melihat kerusakan, saya bisa melihat kerusakan dosa seksual yang luar biasa. Saya berkata ini bukan menghakimi mereka. Saya berkata mereka itu korban sebuah keadaan. Mereka itu anak-anak yang minggu ke gereja. Tapi dosa seksual itu seperti pandemi COVID. Nggak pandang bulu dia. Saya nggak melihat orang itu cuma resting apa. Bahasa Jawa itu kejet-kejet. Jadi kenajisannya itu udah sampai dikumpulin di ruangan gotongi. Saya nggak ingin terjebak berifura kepada dalam fenomenanya. Buat saya semua akar dasar pelayanan itu harus apa? Kasih. Saya tidak boleh larut dalam eufora melihat kuasa Tuhan, tapi saya menangkap hati Tuhan. Apa yang saya petakan? Gereja gagal mengambil teknologi yang memadai untuk mengatasi virus dosa yang sudah bermutasi hari ini. Kita butuh teknologi rohani yang sepadan dengan zaman ini. Kedewasaan, akil balik itu bukan sebuah optionable anymore. Ini mendesak, urgent. Kalau enggak, umat Tuhan tuh enggak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Karena dia enggak datang sebagai juru selamat. Dia datang sebagai raja. Amin. Kita harus belajar, corone ketemu rojo itu kayak apa? Banyak orang terbuai baca Alkitab. Lihat Yesus itu di Matius, Markus, Lukas. Yohanes rada-rada. Kita ini tidak ketemu Tuhan Yesus yang di Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Terus ketemu di mana, Pak? Yesus seperti apa? Yesus di Injil kelima. Ono meneh. Kitab Wahyu. Loh, logika. Anda tidak ketemu Yesus yang di ceritanya Matius, Markus. Loh. Setuju? Itu digepuki menengai. Amin. Halo. Kita ini ketemu Yesus yang sekarang itu jadi raja. Tadi dinyanyikan. Wajahnya kayak matahari. Matanya kayak sinar laser. Kerajaan itu punya pemerintahan, punya pasukan perang.
punya jenderal, punya pangap. Siapa pangapnya? Rajanya merangkap jadi pangapnya. Baca Wahyu 19. Baca Yosua sebelum dia menduduki Yeriko. Siapa yang mendatangi dia? Siapa engkau? Aku panglima tentara surga. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Ayo kita nyanyi sama-sama. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, amin, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Angkat hatimu, angkat tangan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, kalau bebek dan ayam dalam satu kandang, dan kandang itu atapnya bocor dan hujan masuk, air masuk dan banjir, maka ayam stres. Tapi bebek bersuka cita. Kenapa? Karena hati ayam dan hati bebek berbeda. Amin. Tolong PowerPoint-nya lagi. Saudara, jalan ini tidak bisa difahami, disukai oleh manusia daging kita. Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang lain, sehingga engkau mengikut aku. Ketika Tuhan menjamah saya,
39 tahun yang lalu. Saya nggak butuh kesembuhan karena saya tidak sakit. Saya tidak sedang bangkrut, saya sendiri belum bekerja. Orang tua saya bukan orang miskin, walaupun juga bukan orang kaya. Tetapi yang saya terima adalah sebuah hati yang baru. Hati anak. Saya panggil dia Bapak. Dan dari itulah saya dimampukan untuk mengikut jalannya. Disitulah saya dari seorang yang latar belakang tidak punya keluarga dalam nuansa yang religius. Dan tidak pernah tertarik dengan hal-hal yang sifatnya religius. Tetapi saya dilawat oleh yang empunya kerajaan. Dan di situ dia memberi kepada saya hati seorang anak. Saya bertemu dengan Bapa. Dalam kenaifan, dalam ketidakmengertian, saya tidak ingin kehilangan dia. That's all. Tuhan berkata, aku memberi hati yang baru. Dan saya amati tokoh-tokoh Alkitab. Mereka bukan manusia sempurna dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Tetapi mereka mengikut Tuhan. Karena mereka punya hati yang berbeda. Makanya khotbah di bukit dimulai dari khotbah Yesus dimulai dari khotbah di bukit. Bahasa Inggrisnya adalah the beatitude. Ucapan bahagia itu bukan ucapan blessing word, but beatitude. Menarik kalau kita bedah dalam secara bahasa. Beauty attitude. Sebuah sikap yang indah. Tuhan tidak mulai dari what you do. What you are, who you are. Ucapan bahagia itu tidak dikatakan berbahagialah engkau yang melakukan A dan B. Setuju? Coba dicek. Tapi berbahagialah engkau adalah. Amin. Amin. Berbahagialah engkau yang miskin hatimu. Berbahagialah engkau yang lapar dan haus akan kebenaran. Because who you are, so you will do. Kenapa ayam gak suka air? Karena memang hatinya hati ayam. Dia tidak didesain untuk ketemu air. Firman Tuhan menyingkapkan, manusia daging itu gak suka. Karena buat dia jalan Tuhan itu kebodohan. Cuma karena sebagian anak Tuhan, dia tahu ada pertolongan, maka dia ambil pertolongannya tok. Tetapi dia gak mana mau mengambil jalannya. Istilahnya kalau hari ini ada seorang gadis mau diajak kencan, mau diajak ditraktir, tapi tidak mau diajak jadian. Saya butuh dukungan bapak-bapak. Kalau ada seorang gadis seperti itu, mencekno enggak? Mencekno saudara. Saya punya dulu kaum muda. Ada cinlok, ada seorang pemuda yang naksir ini. Ya, dia nggak punya mobil, ini punya mobil aja sederhana juga, bukan orang kaya. Ya, kok aku antarkan ke sini, diajakin mah. Tapi diajak jadian enggak mau. Tak panggil itu si gadis itu. Kowe iki dia itu seneng sama awakmu. Itu haknya dia. Tapi hakmu juga, kowe ra gelem karo dia iku ra apa-apa. Tapi ojo mbok cungkung terno kanan kiri tapi kowe ra gelem lah ngono. Itu enggak fair. Setuju Bapak-bapak? Kalau di sini ada yang masih single, jangan lakukan itu ya. Saya kasih tahu banyak orang Kristen seperti itu. Ditraktir Yesus mau, ditolong Yesus mau, diajak jadian enggak mau. Halo? Kenapa?
Konsekuensi seorang gadis jadian itu kehilangan fans yang lain. Betul? Halo? Dulu yang naksir 10, jadian sensi yang 9 mundur semua. Lu gak ngapeli lagi. Something you have to release when you follow Jesus. Kalau engkau gak merasa melepaskan sesuatu, kau belum pernah ikut Yesus. Serius. Orang menteologikan, karismatik berkata, ikut Yesus, berkat melimpah, diberkati. Orang Injil bilang, ikut Yesus itu menderita. Yang benar mana? Pikul salib. Yang benar mana? Dua-dua. Ikut Yesus itu nano-nano rasanya. Tertawa bersama, menangis bersama. That's the way of God. Tapi di sini untuk mengikut Dia, Anda harus menerima cintanya. Dan Anda harus rela dimiliki oleh Dia. Itulah cara Anda mengenal Dia. Sebagian orang hanya melihat Dia sebagai penolong. 9 orang kusta itu percaya Yesus dan mengalami kesembuhan. Tapi dia gak pernah mengikut Yesus. Dia gak pernah jalan di situ. Komplainnya Tuhan sama Israel bukan mereka gak kenal perbuatan Tuhan. Mereka gak kenal jalan-jalanku. Kita mulai dari beberapa orang. Nggak urut tetapi menurut. Nggak bisa. Tolong dibantu aja. Berikutnya. Next. Ya. Saya suka dengan tokoh ini, Kaleb. Dia mengikut Tuhan dengan segenap hati. Wah, saya hitung-hitung sejak saya di Jamah pertama kali. Tahun ini 40 tahun. Dan saya salah satu yang saya belajar itu Kaleb. Saya benchmarkkan. Kenapa? Hatinya gak pernah tua. Akibatnya kekuatannya juga gak mundur. Dia berkata, next. Sekarang aku berumur 85. Tapi kekuatanku masih sama. Saya gak berkata fisik. Nanti jadi. Tapi saya berkata tentang roh. Tentang hati. Ini engkong loh ini. Enggak engkong, kongco. Ini levelnya kongco ini. 85 itu kongco udah. Tapi dia berkata, aku belum tua. Aku mengikut Tuhan. Janji Tuhan itu tetap aku pegang. Hatiku tetap menyala. Apa kuncinya? Bukan kemampuan. Sebelumnya, karena dia punya roh yang siang ini, mintalah, bukan pertolongannya. Tuhan beri aku hati yang beda. Karena itu kuncinya aku bisa ikut. Anda boleh ketemu pendeta hebat, hamba Tuhan. Anda boleh lihat KKR yang paling spektakuler. Kalau kita gak diberi hati, kita gak bisa ikut Tuhan. Orang Israel itu lu kurang apa? Lihat mujizat. Laut dibelah. Pernah lihat laut dibelah gak? Belum. Awan tiang api tiap hari. Mana tiap hari turun. Gak berubah. Mereka gak bisa percaya. Mereka tuh anak Tuhan tapi gak punya hati anak. Mental mereka budak.
Saya harus berkata jujur, sebagian umat Tuhan tuh hatinya, mentalnya budak. Kita harus lepas dari itu. Ini bukan transaksi. Ini covenant. Tuhan bukan Tuhan yang memanipulasi kita. Next. Terus. Yang kedua. Tunggu Kaleb dulu ya. Belum selesai. Anda butuh stamina. Ini bukan sprint. Ini cross country. Naik, turun. Anda butuh endurance. Anda harus tahu namanya pit stop. Memperbarui kekuatannya. Refresh. Saya sebagai mantan atlet, saya tahu apa artinya itu. Dan saya bersyukur untuk prinsip itu. Saya belajar untuk memaintain. Saya tidak mengandalkan iman yang setahun, 2 tahun yang lalu. Saya harus refresh. Amin. Anda tidak bisa mengajukan Tuhan persembahan yang dulu-dulu. Sebab kasihnya juga baru setiap pagi. Untuk itu Anda harus rajin mandi, wudu, buang semua kotoran-kotoran beban, bukan cuma dosa, kekhawatiran, gedumbel, kecewa. Anda harus punya urapan, emangnya gua pikirin. Lepaskan, gak semua harus kita pikirkan. Dipikir juga gak selesai kok. Halo. Lakukan apa yang kita bisa. COVID memberikan satu khotbah tanpa kata. Bahwa setiap hari kita hidup ini sebuah anugerah. Kita sudah melihat bagaimana orang hari ini masih, besok lewat, hilang. Saya kalau salaman hamba Tuhan yang above 50, salaman. Setelah saya kalau, puji Tuhan Pak, kita masih hidup. Lu betul nggak? Lu serius? Tapi kalau kita sadar itu, kita harus berkata seperti Mazmur Musa. Ajarilah aku menghitung hari-hari, sehingga aku diberi hati yang bijaksana. Amin. Satu angkatan, saya di Petra sudah 8 atau 9 pass away. 3 di antaranya kita baru reuni, kumpul satu angkatan, makan-makan dan sebagainya. Besok lusa mati. Saya sadar dengan usia saat ini, setiap saat bisa selesai. Tutup. Tapi bukan kita ngalup, waduh aku tuwek. Enggak. Kita berlari, mengarahkan. Kita nikmati hidup ini. Tapi kita nggak mabuk dalam kesukaan di dalam berkat Tuhan. Because He is a God of love, but He is a God of purpose. Every blessing has a purpose. Anda dan saya nggak boleh tua, katakan amin. Roh Anda, roh itu nggak pernah tua. Ketika Anda dipenuhi Roh Kudus, itu Anda bisa nggak pernah tua. Alkitab menyingkapkan. Musa itu nggak tua. Musa nggak pernah disebut tua oleh Alkitab. Imam Eli disebut tua. Halo. Kenapa? Karena Musa itu penuh roh. Amin. Permisi, matinya nggak di HCOS. Matinya di gunung. Orang bisa naik gunung itu staminanya kuat. Dia bukan orang tua. Dia nggak mati sebagai orang tua. Ini gambaran rohani. Bukan harus jasmani. But it might be.
in the physically as well. It could be. Tapi bukan itu intinya. Saya bicara hati, bicara roh, bicara spirit. Banyak orang kepingin pensiun. Kita ini dipanggil nuansa abadi. Jadi bukan mental pensiun. Amin. Yang mau pensiun, tunda dulu. Batalkan. Anda harus dipanggil untuk berkarya. Amin. Yang kedua adalah Musa. Orang ini dikatakan Tuhan itu sukanya, bukan suka. Seringkali dia mengisi, setelah itu mengosongkan. Orang karismatik khotbahnya selalu bagian mengisi tok. Ngosongkannya tidak pernah disebut. Kalau bicara berkat, Petrus semalaman mencari ikan, tidak dapat. Ketemu Yesus, perahunya selesai. Kita diberkati Tuhan. Kalau ya amin boleh. Tapi kita baca Alkitab seluruh. Setelah itu minggir, dia tinggalkan perahu itu. Musa 40 tahun pertama. Yang lain SD aja gak lulus, dia S3. Betul? Yang lain budak, dia pangeran. He is a man of success. He is extraordinary. Musa itu, kalau kabel-kabel pilihan. Dia ganteng, dia IQ-nya tinggi, mentalnya luar biasa. Dia jenderal. Jadi Musa itu bohong, bilang, aku gak bisa ngomong kosong. Itu dalih. Tapi 40 tahun kedua, belas habis. Semua suksesnya gone. Tapi di ujung 40 tahun kedua, umur 80, Tuhan hadir. Dia menjadi manusia yang berbeda. Kepandiannya gak hilang, gak amnesia. Tetapi dia sudah tidak lagi bangga dengan dirinya. Dia sudah dilemukkan. Makanya dikatakan dia manusia yang paling lembut di dunia. Kakaknya salah paham. Dipikir ini sinyo adik kecil. Dikata-katai, diilok-ilok no bahasa Jawanya. Dan ini menarik. Dia tidak marah. Dia tidak minta Tuhan menghukum. Jadi ini orang luar biasa, sahabatnya Tuhan. Saya pikir ini sesuatu yang amazing. Kenapa, Pak? Orang ini dimaki-maki, digarai, digatai, nggak marah. Yang ngamuk Tuhan, bukan dia. Kalau kita kebalik, Tuhan ini belum ngamuk, kita yang ngamuk duluan. Halo? Tuhan ini bilang ngono ae kok ngamuk loh, ya tersinggung. Wah, kalau ini enggak, kebalik. Ini orang kesayangannya Tuhan. Saya bilang ini keren, Tuhan. Saudara Jenderal Andika Prakasa, mantan Pangap itu mesranya sama istrinya. Saya bayangkan kalau dia jalan, istrinya diganggu sama begundal-begundal gitu kira. Mungkin istrinya yang lembut, mas ojo ngono tok ae. Tapi bojone ngamuk digampar itu. Ketika Anda jadi harta kesayangan Tuhan, jangankan kok kita komplain, gak komplain aja, Anda itu bisa jadi orang yang ngualati. Kita ini kurang ngualati, Mas Ian. Tuhan bilang, kamu salah, dia benar. Enggak, Musa ini salah loh. Karena dia mengambil istri orang Ethiopia. Kus itu Ethiopian woman. Saya enggak tahu orang bagaimana, pokoknya di luar Israel. Dan secara paham hukum Taurat dia salah. Yang Tuhan perkarakan bukan pendapatnya Maryam Harun salah.
Siapa kamu berani mengata-ngatai hambaku? Halo? Ini keren. Dan mereka kena kusta. Bukan Miriam. Harun masih kebal kekebalan diplomatik karena pakai pakaian imam. Tapi mereka gemeter. Siapa yang mintakan ampun? Musa. Saudara, biarlah kita belajar dari kelembutan hatinya. Demikian pula ketika Musa mendapat keputusan Tuhan. Dia gak boleh masuk tanah perjanjian. Dia gak marah. Dia gak komplain. Baca Mazmurnya di dalam Ulangan. Ada lagunya, muliakan Tuhan gunung batuku. Sesungguhnya dia adil. Tidak ada kecurangan. Musa begitu lembut hatinya. Padahal dia orang hebat. Dia punya semua. Dan yang luar biasa, secara keputusan sepertinya Tuhan itu marah. Tidak mengizinkan Musa masuk tanah perjanjian. Tetapi kalau Anda lihat gambarnya, ini keren. Tuhan sendiri yang menguburkan anaknya, yang melayani dia dengan setia. Dengan tangannya sendiri. Bukan orang Israel. Dialah satu-satunya manusia yang dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Saya gak tahu caranya bagaimana. Dan 2000 tahun yang lalu, saya percaya Musa itu bangkit setelah dia mati. Makanya kuburannya gak ada. Dia rapture seperti Elia. Makanya dia dua itu datang secara fisik. Fisiknya jadi abadi. Tapi yang saya mau sampaikan adalah hatinya. Dia punya hati yang berbeda. Amin. Mintalah hati seperti Kaleb. Mintalah hati seperti Musa. Next. Daud. Raja. Yang mencari dan merindukan dan melihat hadirat Tuhan. Melebihi tahtanya. Daud itu orang yang mencari Tuhan dan ngerti corone ngepek hati ini Tuhan. Itu Daud. Dikatakan bahwa betapa aku cintai, how lovely are your tabernacle. Ya memang bukan secara langsung, tapi ini mazmurnya Daud semua. Satu hal yang ku minta, inilah yang ku ingini. Diam di dalam rumah. Amin. Daud adalah orang perjanjian lama yang memiliki hubungan. Bukan seperti hamba dan Tuhan. Tapi seperti anak kepada Bapa. Daud adalah satu-satunya tokoh perjanjian lama yang memanggil Tuhan itu Bapakku. Dia adalah orang yang sepertinya kalau saya gambarkan, dia memiliki mendapat mesin waktu, dia bisa jam sesuatu yang di masa depan adalah perjanjian baru. Masalahnya sebagian orang Kristen hidup dalam perjanjian baru, tetapi yang dia ikuti sebetulnya hukum Taurat. Dia gak pernah menikmati hubungan anak sama bapak. Tuhan itu saya berkata, saya tantang begini, kalau saya khotbah di depan anak muda. Semua dewa berkata, dia Allah yang pencipta, maha hebat, maha kuasa. Saya tantang. Tanya, cari di mana ada dewa berkata kepada manusia, engkau anakku, kecuali Yahweh Elohim. Anda harus bangga. Berita Paskah bukan hanya berita pengampunan, bukan hanya berita kelepasan. Anda harus tahu situasi budaya sosial waktu itu. Kerajaan dan yang dianggap dewa adalah Fir'aun. Lalu lapis kedua adalah manusia yang bermartabat adalah bangsawan.
Itu sama terjadi di Eropa sebelum revolusi Prancis. Yang punya panggung kalau hari ini yang punya Instagram, TikTok, bisa tampil, punya web, itu adalah bangsawan. Rakyat nggak punya cerita. Setuju? Lapis ketiga adalah rakyat di Mesir. Dan mereka adalah pelengkap penderita. Fir'aun kalau mati, pengawal pribadinya suruh mati. Saya mau tanya, Israel itu termasuk bangsawan atau rakyat? Bukan dua-dua. Budak less dan rakyat. Tetapi Yahweh Elohim melalui Musa berkata, katakan kepada Fir'aun, Israel itu anakku. Saya waktu baca ini keren. Berita Injil bukan hanya berita pertolongan, bukan hanya berita pengampunan. Berita bahwa satu anugerah Raja alam semesta ini, dia hadir dan menawarkan sebuah cinta yang pribadi, personal. You are my son, my daughter. I know your name. Setiap Anda dan saya berharga di matanya. Itu memberikan satu sense of dignity. Dan setiap manusia membutuhkan itu. Sebetulnya asal mulanya Amerika didirikan itu dasar itu. Sebuah negara yang tidak didirikan supaya rakyatnya mengabdi kepada negara itu. Negara itu dibangun supaya rakyatnya menemukan jalan untuk menemukan destiny dan sukses. That's the philosophy of America. Saya nggak ngomong Amerika yang sekarang. Kerajaan ini dibangun oleh raja yang memberikan nyawanya sendiri kepada rakyatnya. Dan semua rakyat bukan budak, tetapi diadopsi menjadi putra-putranya. Bayangin, adalah rugi besar kalau kita nggak mau ikut dalam kerajaan itu. Amin. Dan kerajaan itu tidak pernah berakhir. Daud menikmati hubungan sebagai anak dengan Bapa. Daud nggak jaim, makanya dia nyanyi-nyanyi kayak orang gila. Dan Daud bukan himpunan suami takut istri. Disemoni sama istrinya Mikal. Daud, mbok jaim dikit. Kamu itu rojo. Ojo kaya ngono kaya wong edan. Tak kandhani ya. Kok ngene? Lu edan meneh ora apa-apa. Soalnya aku ini tukang ngon, kambing domba. Aku dadi raja iku perkara Tuhan. Amin. Itulah hati Daud. Di dalam seluruh proses setelah dia jatuh dalam dosa, bertobat. Tuhan berkata dalam Kisah Rasul, aku menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Anda kepingin gak jadi orang seperti itu? Tuhan berkata, aku menemukan kau, seorang yang berkenan di hatiku. Selanjutnya Yusuf. Next. Samuel. Samuel ini juga hatinya lain. Dia menjaga setiap firman. Dia masih muda, tetapi dia menjaga firman-Nya. Dia orang yang mencintai firman. Dia orang yang belajar firman. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau baca suratnya dong. Halo. Di tengah-tengah, kalau hari ini gereja yang suam, gembalanya sendiri sudah selindro, namanya pendeta Eli, anak-anaknya merosal, korupsi, tapi Samuel punya hati yang berbeda. Saya sampai dalam kesimpulan, yang paling menentukan bukan Anda tinggal di gereja sehebat apa. Apakah Anda punya hati yang berbeda?
Saya lahir dari satu gereja yang saya bertobat seminggu kemudian pendetanya ke Amerika. Pulang kemudian dia bilang gereja ini tutup. Lalu ketua kaum mudanya meneruskan dari rumah ke rumah. Saya bertumbuh di gereja seperti itu. Tapi Tuhan beri saya hati yang berbeda. Saya mencari Tuhan. Saya baca buku. Saya dengerin Morris Cerullo. Jadi saya ini sebenarnya dimuridkan Morris Cerullo, Benny Hinn gitu ya. Dulu belum ada zaman online. Saya dikasih kasetnya itu masih kaset yang cer itu. Saya denger Benny Hinn menyembah. Saya dengerin mungkin 50 kali, balik lagi. Ceret. Saya dengerin lagi. Kenapa? Karena saya punya kerinduan. Saya nggak punya fasilitas. Tapi saya punya kerinduan. Samuel tidak hidup di tengah-tengah gereja yang hebat. Justru gereja yang murtad. Dia tumbuh. Kenapa? Buat saya dia punya hati yang berbeda. Sadhu Sundar Singh melihat sebuah penglihatan. Kerajaan sorga seperti pohon mawar yang dia ditumbuh di tengah tumpuan sampah. Sampah itu busuk baunya, tapi justru menjadi rabuk, membuat mawar itu bertumbuh. Dan ketika dia tumbuh, dia berbunga. Bunganya tidak busuk, bunga mawarnya tetap wangi. Amin. Siang hari ini, mintalah hati yang baru. Hati seorang anak. Bukan hati orang beragama Kristen semata. Tuhan gak bawa agama. Tuhan bawa hubungan. Kenapa? Apa esensi perjanjian baru? Dari peraturan kepada hubungan. Sebagian orang fokusnya sama peraturan. Ini hubungan yang punya tatanan. Why? Karena manusia ketika dia jatuh dalam dosa pertama kali, dia tidak kehilangan peraturan. Dia kehilangan kehidupan. Engkau mati. Dan tidak pernah ada kehidupan lahir dari sebuah peraturan. Kehidupan itu lahir dari sebuah hubungan. Kita ini ada karena hubungan. Spermanya ayah kita sama telurnya ibu kita ini ketemu. Listrik itu muncul ketika arus plus dan minus. Agama itu bisa jadi jebakan Batman. Karena orang mengira dia menemukan kehidupan di dalam agama. Yesus sendiri yang ngomong. Kamu mempelajari kitab suci, ini bukan kitab suci yang salah. Hukum Taurat. Kamu mengira engkau menemukan hidup di dalamnya. No. Ini kalau rumah makan cuma daftar menu. Bukan salah. Tapi ini bayangan, ini petunjuk, tutor. Anda lapar, Anda nggak bisa dikenyangkan oleh daftar menu. Tapi daftar menu untuk nunjuk. Anda pesan nasi goreng, Anda pesan soto. Tapi Anda kenyang karena makan soto, bukan melihat daftar menu soto. Anda tidak kenyang hanya baca firman, tulisannya firman. Anda dikenyangkan ketika engkau ketemu sang firman. Makanya bagaimana sang firman itu menjadi realita. That is Holy Spirit. Roh Kudus adalah the reality of Jesus. Sehingga Yesus tidak jadi konsep. Yesus itu menjadi realita. Anda bisa minum. Anda bisa makan. Karena dialah roti. Dan dia air kehidupan. Yang terakhir adalah Yusuf. Anda bayangkan kalau orang jadi Yusuf. Yang mengkhianati dia bukan orang luar, agama lain. Saudara. Bayangkan. Seayah, lain ibu. Saudara, konflik yang paling menyakitkan itu bukan konflik melawan orang lain.
Konflik menyakitkan adalah ketika konflik di dalam keluarga. Setuju? Semoga Anda nggak punya itu. Saya hidup di situ. Saya bertumbuh dari tengah-tengah sebuah konflik keluarga yang tidak berhenti. Dan itu sangat menyakitkan. Yusuf dikhianati oleh kakaknya sendiri. Tapi ketika sukses, dia bukan hanya tidak menuntut balas. Dia bukan hanya bilang, ya sudah, pokoknya aku gak bales. Wis apik toh. Enggak. Dia tahu suksesnya dia untuk menaungi saudaranya. Dia seorang raja. Amin. Kalau di antara Anda pernah disakiti oleh familimu, tidak perlu melihat famili yang pernah mengkhianatimu. Musuh demit iblis setan. Kalau Anda sukses dan lebih dari dia, mungkin itulah maksud Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Amin. Dikatakan, jangan takut, aku akan menanggung makanmu, makan anak-anakmu juga. That's so beautiful. Padahal saudaranya ya sudah mati. Waktu Yakub mati, aku budakmu aja. Secara logika bener lah. Betul? Gak dibales bisa untung-untung. Tapi dia bukan hanya gak balas. Dia yang pikir. Apa nih gak berbesmili saudara-saudaranya. Aduh Tuhan, terima kasih ya Yusuf ya. Kamu gak mencatat kesalahan kami. Saya punya hati seperti Kaleb, Yusuf, Daud, Musa, Samuel. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit.